Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adkurkum. Wa qala aidan fa idza qudiyatis shalah fadhkurullaha dzikran katsira. Al-ayat sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mengeningkan cipta untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan niat kita i'tikaf di masjid setelah sholat subuh untuk taklim melanjutkan kajian kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak juga kita dapat dikumpulkan Allah bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu teman, satu tetangga dengan yang lainnya dapat saling membantu, saling menjadi saksi nanti kelak di akhirat ketika kita dimintai pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu memudahkan kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selamanya dilimpah curahkan pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para ahli tabi'in hingga sampai kita semua mudah-mudahan kelak dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, meski di bulan Rajab kita tidak membahas dulu berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, tapi nanti insya Allah itu kita akan melaksanakannya malam Jumat. Kita kupas berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Pada hari ini kita lanjutkan kitab kita berkaitan dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab ini, pengarang kitab ini Imam An-Nawawi mengumpulkan, mentakhris hadis-hadis dari berbagai hadis yang ditulis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam yang lainnya, ditulis dikumpulkan dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Melanjutkan bahasan yang kemarin berkaitan dengan materi kita, kalimat yang dijadikan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutu dari kalimat tersebut atau nilai dari kalimat tersebut yang dijadikan alat untuk dzikir. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang selanjutnya, yang pertama lanjutan yang kemarin, warwaina fi sahihil Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mislul hayyi wal mayyit. Hadis ini menyampaikan kepada kita perumpamaan orang yang zikrullah, dzikir kepada Allah, dan orang yang goflah dengan Allah. Dzikir kepada Allah dan yang goflah kepada Allah. Goflah itu lupa dengan Allah. Dzikir itu berarti dia mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah tentu di dalam qalbunya ingat Allah, tentu yang terlisankan juga adalah dzikrullah. Begitu juga ketika seseorang mencintai sesuatu, maka yang diucapkan di mulutnya adalah sesuatu yang dia cintai di dalam qalbunya.
Nah, perumpamaan orang alladzi yadhkuru rabbahu, kalimatnya yadhkuru fi'il mudhari memiliki makna hari ini dan hal wal istiqbal. Perumpamaan orang yang sedang dan kedepannya juga akan terus melakukan dzikir kepada Allah, dan orang yang hari ini lupa dengan Allah dan ke depan juga dia lupa dengan Allah, maka bagaikan orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang yang mati kita tahu itu dikubur, tapi orang hidup itu tidak dikubur. Orang mati tidak tahu apa-apa, tapi orang hidup itu tahu. Maka perumpamaan ini sangat jauh sekali konotasinya, maknanya orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang yang hidup itu cirinya orang yang berzikir. Orang yang zikir kepada Allah diumpamakan sebagai orang yang hidup. Tapi orang yang tidak zikir dengan Allah diumpamakan sebagai orang yang mati. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang zikrullah, orang yang ingat dengan Allah, tentu akan senantiasa tunduk, patuh, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mati tidak akan pernah melakukan ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya juga dia sudah mati. Orang melaksanakan sholat karena dia hidup. Orang melaksanakan amal ibadah, zakat, puasa karena dia hidup. Orang mengeluarkan sedekah karena dia hidup. Orang mati tidak bisa mengeluarkan sedekah. Jadi jangan sangat jauh sekali perumpamaan perbandingannya. Nah, hadirin yang rahimakumullah, bahkan dalam ayat Al-Qur'an disampaikan perumpamaan orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha, yang zikir kepada Allah, dan zikirnya itu termasuk zikir yang sedikit, termasuk salah satu bagian daripada ciri orang yang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah sekarang dan nanti illa qalila, kecuali sedikit. Itu masih terancam termasuk bagian daripada orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin sudah dapat kalimat untuk atau alat untuk dikrullahnya. Nah, sekarang dikuatkan perumpamaan dengan orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil dengan Allah, dengan orang yang tidak mengucapkan itu bagaikan orang hidup dengan orang yang mati. Tentunya kita ingin disebut, karena kita masih hidup, ingin disebut orang yang hidup. Maka orang yang hidup tidak boleh lupa zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah, perumpamaan ini sangat luar biasa, gitu. Sangat luar biasa gambaran bagi orang-orang yang selalu qalbunya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sangat senang untuk untuk diingat, untuk dicarikan perhatian oleh makhluknya di antara kita. Siapa yang sedang mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala? Makanya dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, ketika seseorang mencari perhatian agar melungsur, agar hadir ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berdoa, misalnya ya Allah, pasihan rezeki yang banyak, ya Allah, anak-anak kami sehatkan. Di dalam kalbunya ada itu, tapi dia mampu mengingat zikrullahnya dengan doa itu, dengan berdoa, dengan meminta. Nah, maka
yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah melihat kalbu si hambanya yang berdoa itu. Di dalam kalbunya ada apa? Di dalamnya ternyata ada harta. Di dalam kalbunya ternyata yang dipinta itu adalah dolar. Di dalam kalbunya yang dipinta itu adalah emas. Di dalam kalbunya yang dipinta itu anak sehat, mudah pekerjaan dan lain hal sebagainya. Allah lihat, tapi Allah senang dengan doa itu. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingat dengan Allah. Dengan apa? Dengan doa itu. Maka Allah senang, maka biarkan dulu tuh. Belum dikasih tuh yang dia minta. Dapat rezeki yang banyak, dapat uang yang banyak, dapat proyek yang banyak. Di dalam kalbunya ada itu tuh. Maka Allah senang dengan doanya itu sampai nangis-nangis orang itu tahajud di waktu malam. Tahu Allah kalbu di dalam kalbunya itu karena memang banyak utang misalnya. Di waktu malam sering melakukan istikharah, di waktu malam sering melakukan wiridan, bahkan minta doa supaya lunas hutang. Terus aja dipinta. Allah senang tuh dia wiridan, dia bangun malam, dia punya hajat, dia punya maksud. Makanya Allah biarkan belum diijabah dulu. Lalu bagaimana dengan zikir? Bagaimana dengan zikir? Nah maka hadirin jamaah, ada jaminan bagi orang yang zikrullah, zikir kepada Allah itu di sini disampaikan wa ruwaina fi kitab at-Tirmidzi Abdullah bin Basar bin Dhabil Ba'i al-Muwahhidah wa Iskanisin al-Mu'tashabir radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya. Sesungguhnya syariat agama Islam itu ternyata sudah banyak yang aku dapatkan. Fa'akhbirni bisyai'in atashbatu bihi. Maka sampaikanlah kepadaku wahai Rasulullah agar aku bisa melakukan amal ibadah yang lebih afdol dari syariat-syariat yang tadi itu. Faqala Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Senantiasa lisanmu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi orang berdoa terus oleh Allah dibiarkan dulu karena Allah senang dengan doanya. Sebab dia kalau tidak punya masalah dia tidak pernah kembali kepadaku. Maka dibiarkan, Allah senang gitu dengan doa orang itu. Bangun waktu malam, baca sholawat, baca aurat, misalkan ayat-ayat Al-Quran berapa kali, ratus kali, 200 kali misalnya. Allah senang dengan itu. Kenapa? Karena hamba itu dekat dengan Allah, mengingat Allah. Nah akan tetapi Allah juga lihat kalbunya. Oh ternyata di dalam kalbunya ada surga, di dalam kalbunya ada dolar, di dalam kalbunya ingin proyek, di dalam kalbunya ingin naik jabatan, di dalam kalbunya ingin ditinggikan jabatan. Allah senang dibiarkan dulu. Berbeda dengan orang yang sibuk lisannya rabban min dzikrillah. Lisannya yang sibuk dengan zikrullah, dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meminta, tidak pernah sempat meminta, bahasa alami tidak pernah sempat meminta kepadaku. Akan tetapi tidak sedikit orang yang dengan zikrullah Allah lihat kalbunya sibuk dengan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak dipinta yang tidak dipinta tapi Allah kasihkan. Itu langsung cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Dikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Adkurkum, aku akan ingat kepadamu. Jadi orang-orang ahli zikir, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah banyak yang sibuk dengan zikir dan juga rizkinya begitu Allah mudahkan luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang dipandang oleh Allah kalbunya, Allah tahu hajat hambanya, Allah tahu kebutuhannya, tapi dia itu hanya mementingkan untuk mengingatku. Fadkuruni adkurkum, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian termasuk amal ibadah yang paling afdol ya Rasulullah dari berbagai amalan-amalan yang tadi yang telah engkau sampaikan kepadaku apa?
lisanuk arabban afdalu suila ayyul ibadah afdalu darajatan indallah, ibadah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah qala az-zakirunallaha katsira adalah orang-orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah, luar biasa ternyata amalan pahala zikrullah itu. Luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah afdalul ibadah, afdalul darajah indallah. Paling utama derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adzzakirunallaha katsira, orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah kalawan zikir yang banyak. Nah, makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau imannya sudah mantap, malam Jumat kita memantapkan iman kepada Allah dengan mengkaji sifat wajib 20, sifat mustahil 20 untuk Allah Subhanahu wa taala yang jaiz 1, kemudian dia beramal, beribadah, sholat dengan ilmunya, ilmu dan amal, dilakukan sholat, kemudian ditambah amal ibadahnya selain itu dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, itu adalah zikir kepada Allahnya itu adalah afdhalud darajah indallah. Lalu Pak Ustaz, bagaimana apakah kalau orang sudah mendapatkan ijazah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sholat? Tidak demikian. Tetap dia melaksanakan ibadah sholat, tetap dia melaksanakan sedekah, tetap dia melaksanakan amal yang lain. Akan tetapi di samping itu dia itu melakukan zikrullah, zikir kepada Allah, zikirnya yang banyak. Adzzakirunallaha katsira. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala alatnya yang kemarin ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ada yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ada yang subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Itu alat kita untuk zikrullah. Tetapi di antara lapan-lapan yang paling utama dipakai alat untuk zikrullah, zikir kita dengan Allah sampai kita usul dengan Allah, adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu paling utamanya lapan untuk dipakai zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata di sini orang yang berzikir Allah jamin termasuk orang yang banyak zikirnya afdhalud darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Itu paling utama adalah orang yang zikir kepada Allah yang banyak. Saking utama-utamanya dalam Abi Sa'id al-Khudri dilanjutkan, qultu ya Rasulullah wa minal ghaji fi sabilillah azza wa jalla, apakah keutamaan zikrullah itu apa yang banyak tadi itu lebih baik daripada perang di jalan Allah? Qala Rasulullah SAW menjawab, lau daraba bisayfihi fil kufari wal musyrikina hatta yankasira wa yahtadiba daman lakana adzzakirunallaha abdul minhu. Andai kata engkau itu mengangkat pedang untuk membunuh orang-orang kafir sehingga meredam orang-orang musyrik, kemudian mereka itu sampai kalah dan sampai mengalir darahnya sampai wafat, lakana adzzakirunallaha afdalul minhu, bahwa orang-orang yang senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah itu tetap lebih utama dari perang yang tadi. Wih, dahsyat banget ya. Dahsyat banget, ini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata bahwa untuk bisa mengingat Allah itu begitu banyak godaan-godaannya.
luar biasa. Hayang bisa dikir, misalkan 33 sempurna saja di kami la ilaha illallah ba'da sholat, itu malasnya luar biasa. Apalagi kamu banyak dari situ. Misalkan rek subhanallah sampai sholatnya 100, alhamdulillah 100, misalkan sebagaimana yang ada di sini, itu godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Apalagi kalau dalam setelah baraduh, dalam pekerjaan, setelah sholat duhur teh akan dikir. Nah, maka kalau orang yang mengutamakan dikir itu karena masih ada waktu senggang kan, waktu makan banyak kan, begitu waktu senggang, tapi meskipun banyak waktu senggang ternyata untuk istiqomah saja seperti itu 100 kali misalnya istighfar 100 kali dalam sehari semalam, itu godaannya sangat luar biasa. Luar biasa godaannya. Makanya ini adalah utama. Derajat yang paling utama adalah adzakirunallah. Sehingga tadi orang yang zikir kepada Allah mah karena dia sibuk dengan zikir itu, jangankan dipinta, tidak dipinta pun, yang tidak dipinta Allah kasihkan. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah adalah kalbunya. Itu orang mengenal Allah lalu mengingatnya. Mengenal Allah, kenalilah Allah dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaannya, sehingga orang makin kuat imannya dengan Allah. Setelah kuat imannya, kemudian dia itu mengingat dengan dzikir. Jadi kalau kita ingin cari perhatian Allah Subhanahu wa taala, perbanyak saja dzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa memohon, sampai lupa meminta. Allah tahu, karena Allah tahu di dalam kalbu itu ini hanya kami. Maka karena hanya kami, langsung kami adkurkum, kami ingat kepada dia. Oh, dia teh butuh anu, dia teh butuh anu, langsung Allah kasih. Bukan tidak boleh meminta, boleh meminta, tetapi ternyata doa yang dipanjatkannya itu lebih sedikit daripada dzikir yang dipanjatkannya. Dzikirnya lebih banyak, begitu. Jadi kalau mau cari perhatian Allah, selalu ingat, sebut-sebut namanya Allah, selalu disebut namanya subhanallah, dipuji Allah, maha suci Allah, alhamdulillah, dipuji Allah, subhanallah, disucikan Allah. Terus aja diucapkan itu Allah senang Allah dengan mendengar itu. Nah, kalau orang sibuk dengan mencari perhatian Allah, maka Allah pun akan memperhatikan kita. Tapi kalau tadi orang yang berdoa terus minta Allah, di dalam qalbnya dilihat orang nama Allah nama ayatnya saeutik, tapi dina hatena teh rezeki, proyek misalkan gitu ya, naik jabatan, lulus pekerjaan dan lain sebagainya, yang dipinta itu balik minta loba daripada tobatna. Apalagi, tapi lumayan itu ingat kepada Allah dengan apa? Dengan doa itu, dengan berdoa sampai nangis-nangis, minta oleh Allah untuk dikasihkan. Allah senang tuh dengar itu, Allah senang lihat. Tapi di kalbunya ada itu, biarin dulu. Kami senang dengan hambaku yang meminta itu. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau orang yang berzikir sibuk dia dengan zikir, sibuk dengan mencari perhatian Allah, dengan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan sibuk itu, kalau dia ingat pada Allah, adkurni adkurkum, maka aku ingat kepada kamu, maka oleh Allah langsung kasih dibayar. Jadi orang-orang ahli thariqah, orang-orang ahli zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, itu langsung Allah yang menjamin, langsung Allah yang memberinya. Makanya doanya juga kan mintanya itu Allahumma ya qadiyal hajat, duhai yang maha mencukupi kebutuhan. Allahumma ya rafi'at darajat, duhai Allah yang meninggikan derajat. Tidak ada kalimat minta di situ. Jadi minta teh isin gitu. Lebih baik dikir aja kan itu. Nah, sebab Allah tahu. Nah, kalau itu adkurni adkurkum, itu bedanya. Maka dijawabnya hukumullah, pahalanya di sini adzakirullah kasira itu adalah afdalul darajat indallah ta'ala yaumil qiyamah. Maka itu adalah derajat yang paling afdal, paling utama nanti pada hari kiamat. Walaupun dibandingkan dengan orang yang berperang memerangi kaum kufar dan kaum muslim, mereka juga sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang fisabilillah.
tetapi derajatnya nanti di akhirat orang yang selalu dzikrullah itu lebih utama. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka dengan demikian perumpamaan orang yang hidup. Nah, kalau orang hidup kan bisa makan, bisa mencari rezeki, bisa memperbanyak amal ibadah. Berbeda dengan orang yang wafat, sudah tidak bisa lagi beramal. Maka dengan demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, perumpamaan orang yang selalu mengingat, sekarang ingat pada Allah dalam kalbunya, nanti juga ingat kepada Allah dengan kalbunya, artinya punya kedisiplinan dia untuk dzikrullah, punya kedisiplinan dia untuk dzikrullah. Kalau dia mendisiplinkan diri dzikir kepada Allah dengan membaca tasbih pada sholat 33, terus aja continue istiqomah misalnya, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, terus istiqomah, itu lebih utama. Baru setelah itu baru minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak pikirnya sampai lupa minta pada Allah, Allah itu akan ngasih lebih daripada orang yang berdoa, lebih pada orang yang meminta. Nah, hadirin jamaah Allah yang selanjutnya, wa rawiya fi sahih Muslim an Abi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu qala jaa Arabiyyun ila Rasulillah. Datang seorang Arab Badui, jadi Arab kampung, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau berkata, alamani kalaman aquluhu, wahai Rasulullah, ajarilah aku kalimat yang aku akan mengucapkannya. Qala Rasulullah SAW bersabda, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang Badui yang tadi yang meminta untuk diajarkan kalimat oleh Rasulullah SAW, itu oleh Rasulullah SAW itu diajarkan, diberikan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aziizil hakim. Arab Badui tadi diberikan kalimat oleh Rasulullah, kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada yang menyerupai satupun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar kabira, Allah maha besar, alhamdulillah katsira, segala puji milik Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Tuhan semesta alam, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung, yang maha bijaksana. Arab yang tadi, orang Badui tadi itu dikasih kalimat itu oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sahabat meminta doa, meminta dzikir kepada Rasulullah, itu Rasulullah biasa dikasih. Begitu juga kita kalau datang ke ulama, do pangarsa aditnya itu lucu rada bingung, cik nyuhunkeun di papanenan kalimat anu abdi biasa wiridan ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti, dikasih kalimat ku kiai. Itu teh biasa. Rasulullah juga sama. Kalimat itu dijadikan alat dzikir untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu biasa. Jadi naon anu kira-kira dipanteseun keur abdi? Rasulullah sangat tahu kepada para sahabatnya. Sangat tahu kepada para sahabatnya apa yang dia butuhkan, ya kasih kalimatnya ini. Apa yang dia butuhkan, kasih kalimatnya ini. Apa yang dia butuhkan, kasih kalimatnya ini. Lapan-lapannya. Nah, ini orang Arab Badui disampaikan begitu. Arab yang Badui tadi bertanya lagi kepada Rasulullah,
Qala haulai rabbi famali. Duhai Rasul, itu mah kabahagiaan untuk Allah. Ada untukku apa? Nah itu. Jadi ketika dikasih kalimat itu, kalimatnya kalimat dzikir. Kalimatnya kalimat dzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi setelah diberi kalimat dzikir, orang Arab yang tadi ngomong, Rasul, udah maklum kan orang Arab Baduy itu kan orang Arab Baduy masih banyak kebutuhan, mungkin yang kan orang awam mah kalau minta tadi Allah yang rezeki lamun sholat teh yang udah rezeki kan begitu, padahal sholat teh untuk kita bukan kalau padahal sholat teh adalah amal ibadah yang bukan untuk kuli maksudnya begitu. Jadi kita makan beramal itu hayang tadi kuliah. Jadi lamun sholat duha sanu rezekina sanu kan gampang. Itu kan di kuliah, padahal ibadah teh untuk mendapatkan ridho Allah selesai sebenarnya. Tapi kan tidak demikian. Keimanan seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalau amal ibadahnya di kuliah, namun ayeuna kurang sholat kemudian ku Allah hayang dijari anu, berarti sholatnya jangan beli anu, seolah-olah gitu. Jadi orang gawe di pabrik, nah kuli, nangke dikasih bayaran misalnya itu, seperti itu. Nah kita dengan Allah bukan kuli sebenarnya, tapi orang Arab Baduy dikasih kalimat dzikir yang tadi dia protes. Haulai rabbi, semuanya juga tadi yang kau sampaikan padaku, wahai Rasulullah itu adalah untuk Allah. Allah untukku apa? Nah maka Rasulullah SAW famali kola, maka apa untukku? Kola Rasulullah menjawab, kul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah Rasul merete doa nate eta sok atuh lamun kitu mah amalkeun kalimat ieu Allahumma gfirli, wahai Allah ikfirli ampunilah aku, warhamni ya Allah kasihanilah aku, wahdini ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, warzuqni ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Tah doa ke kamu nama eta tadi mah untuk mengingat Allah, doana sabada diri ingat pada Allah, tah mintana eta. Jadi Rasulullah sangat paham dengan keberadaan para sahabat yang berdatang yang meminta kepada Rasulullah SAW. Diajak dikir lama-lama mah banyak orang teh yang sungkan. Diajak dikir bersama-sama misalkan berjamaah mah banyak orang yang sungkan, pada yang enggak mau. Tapi hayangna teh dibere eta bae gitu, dibere nanti asakna gitu. Kan kalau kita juga banyak datang pada para ulama, hayangna teh didoakeun deh, didoakeun. Dapat berkah, dapat doa. Anu deket jeung Allah mah ustaz bae, anu didatangan ari urangna naon atuh amalna. Anu mentak deket diri urang jeung Allah gitu. Jadi urang mah hayang teh asakna bae gitu. Oh pokoknya urang dekat ustaz si ustaz anu mah cenah katanya doa teh ces pelang cenah gitu. Ces langsung pelang gitu. Datang ka dieu kan gitu. Ngabring kan itu minta doa hayang didoakeun. Di medsos kan di TV banyak kan macam-macam kan begitu. Hayang teh didoakeun nya nu soleh jeung deukeut jeung Allah nama si ustazna. Ari urang, ari pagawean urang justru berkah itu aya dina diri urang. Justru berkah itu kudu dikukut dina diri urang. Jadi kita mah hayang nanti berkah, hayang nanti karomah, ada tangkal berkah tangkal karomah nanti diurus dina diri. Hayang nanti menang doa anu hade, ari salatna ditinggalkan, ari baca Quran nanti aya dina diri. Nah justru berkah yang ada, karomah yang ada itu harus dilakukan, diistiqomahkan di dalam diri kita. Salat berjamaah, ngaji, sedekah terus dilakukan supaya apa? Keberkahannya ada di orang. Jadi lamun ayeuna kiyaina ngadoakeun maca wirana urang ge sarua kudu boga aya wiridna, kudu aya dikirna, urang oge dina diri urang supaya naon? Doa itu ke nyambung kana diri urang anu keur ngadoa. Ku guru didoakeun urang ge bari ngadoa, sama-sama sambung doana yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu doa guru kita. Gitu, doa guru kita, apalagi guru-guru kitanya misalkan para wali, bisa jadi
nanti doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di zaman rahimahullah orang Arab ini atau ya Rasul ada doa kalimat maka baik untuk Allah yang untuk komentar kemana, maka dikasih oleh Rasul. Padahal kalau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dipinta pun karena dia sibuk dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, adkurkum, langsung oleh Allah dikes dibayar, langsung oleh Allah ingat. Oh si anu butuh anu dikasih, si anu butuh anu dikasih. Itu seperti itu. Nah, karena orang Arab mah harus jelas, harus tasrih apa yang untuk dirinya, maka dikasih doa ini. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Bagaimana untuk kita? Enggak apa-apa kita lakukan itu. Nah, boleh untuk melakukan itu. Karena juga tergantung tergantung keadaan dan keadaan masing-masing. Satu lagi hadis yang rahimahullah wa ruwaina fi sahih Muslim. Ini hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayajidu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfahasanatin. Apakah kalian itu ayajidu ahadukum, apakah kalian itu lemah untuk mengupayakan, untuk berusaha dalam setiap hari 1000 kebaikan? Mampukah kalian melakukan kebaikan 1000 dalam satu hari? Apakah kalian tidak mampu melakukan kebaikan 1000 dalam setiap hari? Kebaikan hiji, kebaikan dua, kebaikan dulu, kan itu. Sedekah udah, kaucing ismere misalkan, masak nasi sudah, ngepel 5 sudah, nyuci sudah, sebenarnya hiji kebaikan. Ngegoreng sudah, ngejemur sudah, nyetrika sudah, sebenarnya kebaikan. Ngepel sudah, nondenya. Supaya lo amal kebaikan mana? Nah ini ditanya, ayat Yesus, apakah kalian itu lemah? Di antara kalian itu apakah lemah untuk berusaha, berupaya membuat 1000 kebaikan dalam setiap hari? Nah, setelah itu di antara para sahabat yang bersama Rasulullah pasal Sa'il min julusaihi. Kaifa yaksibu al-hasanati? Bagaimana ya Rasulullah? Di antara sahabat tadi ada yang bertanya dari tempat duduknya ngaco biasa bertanya. Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengupayakan 1000 kebaikan itu dalam setiap hari? Tidak terbayangkan oleh sahabat. Namun ayeuna dagang, misalkan dagang, dari dagangan itu di keluarga, anak, istri, di rumah, tetangga, kalau dihitung-hitung dalam satu hari itu mampu gak memberi kebaikan kepada diri sendiri dan lingkungannya sampai bisa 1000 kalau dihitung. Bagaimana kami mengupayakan 1000 kebaikan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfahasanatin. Maka Rasulullah menjawab, bertasbihlah kalian 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Hayang dapat 1000 kebaikan. Fatuktabu lahu alfahasanatin. Maka kalau baca tasbih 100 kali, tuktabu lahu alfahasanatin, akan ditulis baginya yang mengucapkan kalimat tasbih tadi alfahasanatin 1000 kebaikan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita dalam satu hari punya kedisiplinan membaca tasbih 100 kali, subhanallah, 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 ilah baik. Tapi dalam satu hari pokoknya 100 kali membaca subhanallah, maka tuktabu lahu al-hasanatin, akan ditulis baginya al-hasanatin 1000 kebaikan. Yang kedua, al-tuhatu anhu al-bakhatiatin. Kalau tidak
dibuatkan 1000 kebaikan baginya, dihapus 1000 kejelekan, 1000 kesalahan. Luar biasa pahalanya yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Tuhatu anu al-khati'atin, dihapus 1000 kesalahan, 1000 kejelekan. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sungkan-sungkan untuk berzikir. Berzikir itu tentu membutuhkan waktu, membutuhkan tempat. Terserah kapan mau mendisiplinkan berzikir itu dalam satu hari satu malam. Mau di waktu malam kah setelah tahajud, mau setelah sholat yang 5 waktu kah, tapi kita punya disiplin. Lamun rek 100 terus pada sholat maktubah di sana. Sampai kalau kita punya disiplin, kalaupun dalam keadaan safar dikodok. Itu amal kebaikan itu. Jadi lamun geus boga amal anu dawang lupa dikodok. Maka itu nanti Allah karena dia tahu kita itu disiplin, kita tahu Allah mengingat bikin kepada Allah itu disiplin, maka Allah senantiasa tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sesuatu yang tidak dipinta pun Allah kasihkan kepada kita. Maka harus disiplin melakukan itu, disiplin melakukan wiridan itu, disiplin melakukan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ini 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan dengan hanya mengucapkan subhanallah membaca tasbih 100 kali. Pahalanya 1000 kebaikan, atau kalau tidak diberikan sebutkan dihapus 1000 kesalahan. Nah kalau kita sebagai motivasi untuk beramal gak apa-apa, mencari dulu mudah-mudahan dihapuskan, gak apa-apa. Kenapa demikian? Ya tergantung keimanannya masing-masing, nanti nikah. Aduh era urang Gusti Allah lamun urang ayeuna salat hayang bae dimudahkeun rezeki mah era teh kumaha? Ieu rezeki mata mau dikasih mata harganya kalau dijual satu pasar ini bisa 2 miliar. Kita sering memikirkan miliar-miliar yang di luar sana, sementara yang 2 miliar ini mata ini belum pernah mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin kalau minta teh terus aja mikir baca Al-Qur'an, terus aja malu kalau saya minta teh misalnya. Itu nanti kalau sudah seperti itu di dalam kolbu dengan zikirnya sudah seperti itu, maka nanti yang tidak dipinta pun Allah akan kasihkan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan itu. Nah, ini mantap. Al-Khati'atin. Qala Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Hamidi kadah wa kitab Muslim di jam'i riwayat tuhatu, tapi dalam banyak riwayat mah bukan diberikan 1000 kebaikan, itu dalam surat Muslim aja, tapi dalam riwayat yang lain itu tuhatu, dihapus 1000 kesalahan. Qala Al-Barqani rawahu Syu'bah wa Huwan wa Yahya Al-Qattan Al-Musa alladzi rawahu Muslim min jihati qalu wa tuhatu bi ghairi abdin wa tuhatu al-khati'atin. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih yang tadi 100 kali, disiplin setiap waktu, setiap malam, setiap waktu, setiap hari 100 kali, maka oleh Allah akan dikasih 1000 kebaikan, atau kalau tidak 1000 kebaikan dihapus 1000 kesalahan. Bisa kebayang kita kalau melakukan kebaikan sehari 1000, itu pimanaeun jeung pi waktuna iraha bae, tapi ternyata Allah kasih fasilitas dengan hanya mengucapkan tasbih saja 100 maka dihapus itu. Kalau kita makan banyak sibuknya itu kaganggu kan, dikir teh ku HP deui, kaganggu ku laptop deui, kaganggu ku barudak deui, naik motor deui. Kalau mau ini teh, kalau mau melakukan zikrullah dengan ini teh banyak terganggunya, padahal banyak waktu untuk melakukan kalimat-kalimat zikrullah ini. Banyak waktu sebelum tidur kan nyoba HP bisa jadi 1,5 jam sampai tidur bikin kasarean. Nyane juga gitu kan nyane. Bisa begitu, padahal
bisa disibukkan dengan membaca tasbih 100 kali, bisa tidur tuh. Bisa bisa lebih daripada itu. Nah, maka hadirin Allah, karena kita sudah banyak tergantikan dengan itu, maka banyak lupanya, padahal banyak fasilitas-fasilitas dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini mau tidur ada dzikir, kalimat dzikirnya, sudah tidur ada kalimat dzikirnya, ketika di jalan, ketika di gunung, ketika di rumah, ketika dalam perjalanan, dalam sholat, sebagai ruku, setelah ruku ada kalimat-kalimat dzikirnya dikumpulkan dalam kitab ini. Insya Allah masih banyak. Nah, ini masih berkaitan dengan kalimat yang dipakai dzikir kita di luar sholat. Sebab nanti ada dzikir-dzikir yang di dalam sholat, ruku ada dzikirnya, sujud ada dzikirnya, banyak dikumpulkan. Pokoknya kan al-adkar, macam-macam tentang dzikir. Maka di dalamnya Allah sedikit barangkali itulah ada 3 hadis yang kita telah kita kaji pada hari ini, bahwa dzikir kepada Allah itu adalah aqallud darajat, utama derajat di sisi Allah di hari kiamat. Andai kata dzikrullahnya itu dibandingkan dengan perang sekalipun, perang dengan umat kafir, dengan kaum musyrik, ternyata di hadapan Allah orang yang dzikir kepada Allahnya lebih banyak, itu adalah derajat lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdoa Allah senang dengan orang berdoa Allah senang dengan doanya orang itu, karena dengan berdoa itu, dengan banyak kesusahan dari orang itu, dia bisa kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang yang sibuk tidak pernah meminta, bahkan sampai saking sibuknya meminta pada Allahnya sedikit, maka nanti Allah akan lebih doanya akan lebih cepat dikabul. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepada aku, adkurkum maka aku akan ingat kepadamu. Itu langsung cash. Dengan demikian hadirin jamaah Allah, kalimat-kalimat ini jadi alat untuk kita dzikir sampai pada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan, dihapus dosa, diberikan kebaikan, dikabulkannya doa. Insya Allah kalau kita istiqomah, sudah dawam, sudah mempelajari ini, maka insya Allah kita melakukannya dengan kalimat-kalimat ini untuk menjadikan dzikrullah alat kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin, bagaimana tuh Pak Ustadz kan di sawah, nyetir, kerja motor. Nah tentunya tadi kalau lisan bisa basah dengan dzikir, lanjutkan dengan itu. Tetapi kalau ayeuna mahararasa lamun itu mah cukup qalbunya saja yang dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pan keur meeting, pan di jalan misalnya, maka qalbunya itu jangan lupa dzikirnya, ada dzikir jahar, ada dzikir sir. Dzikir jahar mengucapkan kalimat-kalimat ini, dzikir sir dzikir yang melalui qalbu. Hadirin jamaah Allah, dari kita batin kita selalu basah basuh dengan dzikrullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kajian subuh oleh Pak Ustaz